Bacaannya apa yuk? Nah, karena ini temanya diawali dengan potensi diri, maka kita harus paham dulu, who am I? Siapa garang aku nih? Nah, siapa diriku? Apakah kawan-kawan mengenal diri kawan-kawan sekalian? Kemudian sejauh apa kawan-kawan mengenal diri sendiri? Secara teoritis ya, ada istilah self awareness, mengenal diri sendiri. Bagaimana kita mengenali diri kita dulu sebelum nanti menggali potensi kita apa. Nanti ada rumus, teman-teman insya Allah akan menemukan bakat terpendam masing-masing. Bakat kawan-kawannya apa? Ada rumusnya ya. Jadi kenali diri sendiri apa. Kemudian bagaimana kawan-kawan kita mengenali diri kita, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita dalam mengendalikan masalah di sekitar kita. Ada kata-kata mutiara, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia mengenali Tuhannya. Ini adalah mungkin ada perbedaan pendapat dari para ulama. Apakah ini hadis Rasulullah atau kata-kata mutiara? Karena di Muqaddimah Ibnu Sina saya baca, ini kata-kata ini masih kekurangan dari segi perawi hadisnya. Makanya kan ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis. Tapi coba kita gali makna di dalamnya. Siapa yang mengenali diriku, diri sendiri, maka dia mengenali Tuhannya. Terkadang banyak yang dia melupakan Tuhannya sehingga dia tidak mengenali dirinya sendiri. Baik itu kena mental kah, depresi, patah hati dan sebagainya, sehingga kurang mengenali dirinya sendiri, tidak fokus. Ada cerita fakta sekitar sebulan yang lalu kurang lebih, ketika saya menguji skripsi mahasiswa. Sebulan yang lalu, lebih sebulan yang lalu ya. Jadi biasa kan mahasiswa kalau ujian skripsi kan siap mental, siap diri, siap materi ketika menghadapi dosen penguji. Tapi ada satu mahasiswi yang saya uji skripsinya, tatapannya kosong. Saya tanya, kosong, diam gitu. Pikirannya menerawang kemana-mana. Saya tanya, Mbak, judul skripsinya apa? Diam. Kan? Kosong tatapannya. Usut punya usut. Ternyata pikirannya ke lain itu karena dia baru saja patah hati, sehingga nggak fokus. Padahal ujian skripsi ini hidup matinya kelulusan mahasiswa loh. Tapi dia nggak fokus. Kenapa? Mikirin mantan. Aduh, siapkah kada ke ujian? Siap Pak. Saya tanya lagi, kosong lagi pikirannya. Yaitu gara-gara mantan. Ini adalah zaman yang luar biasa ya. Makanya ada istilah pacaran virtual, putus virtual, sakitnya nyata. Ada ya. Aneh. Kena mental psikologi itu aneh. Makanya sebenarnya hal yang paling menyakitkan itu adalah ketika mencintai dirinya sampai terlupa bahwa dirimu itu adalah sosok yang istimewa. Nah itu, dia fokus ke hal yang lain, tapi fokus ke dirinya hilang, kurang mengenali dirinya sendiri. Ya. Maka sibukkanlah dirimu untuk berkarya sehingga rasa sakit patah hati itu akan menghilang. Fokus aja berkarya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah afirmasi. Afirmasi, potensi-potensi positif. Karena hidup ini biasanya ada bisikan positif, ada bisikan negatif. Kita fokus kepada potensi positif dulu. Iya, bisa enter sekali. Oke. Afirmasi. Supaya masuk ke indera kawan-kawan, kita berkisah dulu lah. Berkisah. Biasanya ini kalau kita berkisah, bercerita, itu mudah masuk. Ya. Ada dua sosok, dua orang
Siapa namanya kira-kira? Upin dan Ipin lah, mudah kan? Nah, Upin dan Ipin. Kita mulai kisah Upin. Upin ini adalah sosok pemuda, sosok anak-anak ya, yang selalu berpikir positif. Artinya afirmasinya positif. Kisah si Upin. Kita mulai kisah Upin ketika Upin bangun tidur. Upin bangun tidur. Kemudian Upin melihat matahari yang cerah dan Upin langsung merespon. Wah, alhamdulillah subuh pulang Arina. Semangat aku hari ini nah. Banyak gawean hari ini yang semangat. Baru bangun tidur sudah positif afirmasinya. Baru bangun tidur. Kemudian Upin mau mandi. Ledeng mati. Ketika Upin mau mandi, ledeng mati, Upin langsung merespon. Wah, ledeng mati, alhamdulillah. Langsung positif responnya. Kenapa alhamdulillah? Karena Upin bisa menimba banyu ke sungai, olahraga sesungguhan, sehat awak, selalu positif afirmasinya. Habis mandi, Upin mau makan, buka tutung tempe. Udah seminggu makan tempe Upin, buka tutung tempe. Wah, tempe, alhamdulillah tempe. Positif lagi afirmasinya. Kenapa? Karena tempe ini proteinnya tinggi, berguna untuk tubuh, selalu positif responnya. Setelah makan tempe, Upin sambil makan sambil nonton TV film Upin Ipin. Film Upin Ipin, betul ya. Ketika Upin nonton TV sambil makan, petir berbunyi, geruduk, gitu ya, petir ya, atau mungkin gedebor gitu ya. TV timbak patir. Ketika TV timbak patir, Upin langsung merespon. Wah, TV timbak patir, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kata Upin, bisa berbagi rezeki dengan tukang servis. Selalu positif responnya. Bisa berbagi rezeki dengan tukang servis. Habis membaiki TV, Upin mau berangkat ke kampus. Upin kuliah lah. Nah, berangkat ke kampus, naik motor, kendaraan. Di perjalanan bensin habis. Ketika bensin habis, Upin langsung merespon, wah bensin habis, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bisa berbagi rezeki dengan orang jual bensin. Itu yang pertama kata Upin. Yang kedua, bisa mendorong kendaraan, olahraga, sehat Allah. Wah, selalu positif responnya. Kemudian Upin datang ke kampus. Sampai di kampus ternyata ada acara seminar motivasi senat mahasiswa stay raha amuntai. Penyongsungnya bilang Upin, ruangan masih kosong, kali itu orangnya penyongsungnya. Dan Upin langsung merespon, alhamdulillah. Kenapa respon positif? Karena Upin bisa siap-siap dalam belajar. Itu kisah Upin. Sekarang kisah Ipin. Nah, Ipin ya. Ipin adalah sosok orang yang selalu berpikir negatif. Kita mulai kisah Ipin ketika dia bangun tidur. Ipin bangun tidur melihat matahari yang cerah dan Ipin langsung merespon. Bah, subuh pulang hari nah. Banyak gawean hari ini, lapah banget nah. Baru bangun tidur. Responnya sudah negatif. Kemudian Ipin mau mandi, ledeng mati. Bah, ledeng mati, harau. Wah, harau. Ledeng pulang mati, bah, lapah banget hari ini. Selalu menggerutuk, mendumpel gitu kan. Hatinya selalu negatif. Wah, timbak banyak pulang aja Ipin. Habis itu Ipin habis mandi mau makan, buka tutudung isinya tempe. Langsung Ipin merespon, nah tempe pulang, seminggu makan tempe, dulu aku nah tiap hari makan tempe. Responnya selalu negatif. Ipin makan sambil nonton TV, film Upin Ipin. Petir
Dua air petir ya. Ipin langsung merespon, nah hancur pulang TV, nah TV yang harga 1 miliar hancur nah. Bang Yao servis pulang, negatif terus responnya. Habis itu Ipin berangkat kuliah pakai kendaraan. Di perjalanan bensin habis. Ngedumel lagi sambil dorong isi bensin sambil ke kampus. Naik motor, Ipin bernyanyi perjalanan ini gitu kan, bernyanyi gitu. Menyedihkan banget itu. Sampai di kampus acara seminar motivasi, nah style Raha Amuntai penyusulnya pulang dan Ipin langsung merespon, jangan tahu gue, gak tahu tadi, wah itu kan negatif responnya. Kemudian Ipin masuk ke ruangan melihat narasumbernya Irja Setiawan, Sidin tak pulang, langsung negatif responnya. Oke, kita lihat Upin dan Ipin, kejadiannya sama, waktunya sama, yang berbeda apa? Afirmasinya, responnya, ya. Maka bagaimana agar kita selalu bahagia untuk mengenali potensi diri kita? Hal atau kunci utamanya adalah selalu berpikir positif. Karena hidup ini seperti siang dan malam, tidak selamanya terang, tidak selamanya gelap. Terkadang ada musibah, terkadang ada anugerah. Lalui dengan kebahagiaan. Dapat anugerah ya syukur, dapat musibah ya sabar. Sabar syukur, kedua-duanya jadi ladang amal. Nah itu aja, respon selalu positif. Bangun tidur positif, apapun positif. Insya Allah yang namanya patah hati lah, apalah hilang loh. Karena kita selalu bahagia. Karena orang yang depresi, orang yang sakit mental, orang apapun yang memang sedang mentalnya terganggu, sehebat apapun teman-teman kita, teman-teman dia, sehebat apapun psikolog dalam memberikan masukan kepada dia, kalau dirinya nggak mau berubah, kalau dirinya nggak mau bangkit, tetap aja. Kita tergantung bagaimana dia mengafirmasi dirinya sendiri untuk selalu berpikir positif. Patah hati, hilangkan aja, maksudnya yang lainnya gitu. Fokus untuk berkarya. Jadi potensi diri yang pertama adalah siapa diriku, penuhi dengan afirmasi-afirmasi yang positif. Ntar lagi pelan-pelan. Oh, sampai jam berapa? Nanti tolong diingatkan waktunya ya. Naikin level. Ada yang main game di sini, terutama laki-laki ya. Nah, Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Squid Game. Squid Game drakor ya, bukan ya? Nah, bagaimana naikin level? Ada rumusnya. Bahkan insya Allah lewat rumus ini kawan-kawan akan menemukan bakat terpendam masing-masing. Ada rumusnya. Dan rumusnya sering saya ulang-ulang. Kita bikin analogi dulu. Misal main game nih. Yang main game. Kan ada levelnya kan? Ketika level kita masih level 1, kira-kira karakternya gimana? Masih lemah. Defense-nya masih lemah. Kekuatannya masih lemah. Powernya masih lemah. Senjatanya masih lemah. Kenapa? Karena baru level 1. Tapi kalau dimainkan tiap hari, sehari main 3 jam, hari kedua 4 jam, hari ketiga 5 jam, main game terus, karakternya akan terus naik level, naik level, dan powernya semakin kuat, defense-nya semakin kuat, senjatanya semakin mematikan dan sebagainya. Itu naik level. Bahasa rumusnya tuh habit, kebiasaan. Dan kita punya kebiasaan masing-masing. Saya pun juga punya. Tergantung apakah habit kita ini positif atau negatif. Nanti insya Allah lewat rumus ini kawan-kawan akan menemukan bakat masing-masing. Rumusnya, pelan-pelan rumusnya. Perbuatan yang diulang-ulang. Itu yang pertama. Rumusnya. Perbuatan yang diulang-ulang. Kemudian yang kedua, terbiasa. Yang ketiga, menjadi ahli. Coba ulang. Yang pertama apa? Perbuatan yang diulang-ulang. Yang kedua,
terbiasa. Yang ketiga, ahli. Kita langsung praktekkan rumus ini, ya, praktekkan langsung. Coba kasih saya satu nama bintang bola sepak bola. Messi, ya siapa lagi? Paman Ronaldo, ya. Siapa lagi? Kapten Tsubasa. Kapten Tsubasa, ya. Tahu Kapten Tsubasa, tahu? Tahu ya, itu kartun ya. Coba dah Paman Ronaldo dah. Paman Ronaldo ya. Paman Ronaldo itu terkenal sebagai bintang sepak bola. Tapi sadar atau tidak sadar, Paman Ronaldo itu menggunakan rumus tadi. Apa rumusnya? Kita ulang. Diulang-ulang, biasa, ahli. Nah, kita coba hubungkan rumus ini dengan Paman Ronaldo tadi. Paman Ronaldo, perbuatan yang diulang-ulang. Apa itu? Latihan sepak bola yang diulang-ulang. Hari pertama mungkin 10 tendangan. Hari kedua 50 tendangan. Hari ketiga 100 tendangan. Diulang-ulang terus latihan sepak bola, lambat-lambat latihan jadi terbiasa dan menjadi ahli. Nah, sekarang coba cek diri kita masing-masing. Dalam 24 jam, apa hal yang sering kita ulang-ulang sampai terbiasa, sampai menjadi ahli? Temukan kira-kira apa tuh? Nah, apa? Mager, malas gerak. Artinya Anda ahli kaum rebahan. Atau mungkin main game, lambat laun ahli main game. Menulis Pak Hai, nah, lambat laun bisa menjadi penulis. Menjahit, wah, lambat laun jadi tata busana. Skincare, apa skincare? Tata rias ya. Latihan lambat laun ya seperti itu. Kerajinan tangan, ulang-ulang terus jadi ahli. Jadi silahkan cek masing-masing diri kita. Dalam 24 jam itu paling sering melakukan apa yang sering diulang-ulang. Nah, gitu ya. Bahkan kalau kita kembangkan rumus habit ini bisa merubah kebiasaan negatif kita. Apapun yang negatif bisa kita rubah. Yang perokok mau berhenti pakai habit ini bisa berubah, ya. Yang kaum perubahan bisa berubah. Contoh dengan rumus yang sama ya. Satu kebiasaan negatif, bangun mamadar. Bangun mamadar ada yang tahu artinya? Bangun molor ya. Rumusnya tadi apa? Perbuatan yang diulang-ulang, terbiasa, ahli. Coba kita ambil habit negatif ini. Bagaimana berubah ke habit positif? Habit negatifnya adalah bangun molor, bangun mamadar. Yang pertama, perbuatan yang diulang-ulang. Bangun molor yang diulang-ulang. Hari pertama bangun jam 7. Hari kedua bangun jam 9. Hari ketiga bangun jam 11. Hari keempat bangun jam 5 sore. Itu bukan tidur ya, mate itu. Kemudian terbiasa bangun molor dan jadi ahli bangun molor. Nah, kalau sudah jadi habit negatif seperti itu, bagaimana merubahnya? Coba beri suara. Cara merubahnya gimana? Supaya ampi bangun molor. Dengan cara? Ya? Paksa bangun. Apalagi? Pakai alarm. Apalagi? Simpur pakai benyu. Nah, saya langsung bangun tuh baluncatnya lagi bangun langsung baluncat. Caranya ya tadi, tapi rumusnya tetap sama. Perbuatan yang diulang-ulang. Bangun pagi yang diulang-ulang. Awalnya pasti berat. Kenapa? Karena terbiasa bangun molor. Coba hari pertama bangun pagi pasti berat. Wah, ngalih banget, mata asa bebuncilat, wah ya kan, marah itu. Hari pertama, hari kedua paksa lagi bangun pagi, ulang lagi bangun pagi, masih berat. Hari ketiga ulang lagi, mulai agak ringan. Ulang terus, kemudian dia terbiasa bangun
pagi dan jadi ahli jadi bangun pagi. Rumusnya tetap sama. Nah, jadi kalau kawan-kawan kalau punya habit negatif, pakai rumus yang sama tapi rumus kebalikan. Nah, itu naikin level kita. Dalam 24 jam, teman-teman, apa yang sering dilakukan yang diulang-ulang sehingga menjadi ahli. Terus kemudian terkadang banyak yang sudah ahli, levelnya naik. Oh, dia sudah cerdas, sudah pintar, sudah kreatif, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang organisator ya, yang sangat luar biasa, tapi kurang bercermin. Ini penting, karena kalau kurang bercermin, dikhawatirkan dia cerdas akan jadi sombong. Dia pintar tapi membodohi orang lain. Dia naik level tapi korupsi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kan koruptor itu kan orang cerdas kan, cerdas tuh, pendidikannya mungkin tinggi, S1, S2, S3, S campur, S teler, tinggi tuh pendidikannya. Tapi kecerdasannya tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, cermin pribadi. Ini sangat penting. Naik level kurang bercermin, dikhawatirkan levelnya tinggi tapi merendahkan orang lain. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Oke, cermin itu fungsinya buat apa? Melihat diri, memantulkan. Sudah bercermin hari ini? Sudah. Kapan? Tadi pagi ya. Bahkan kita bercermin tiap hari. Bangun tidur, cermin dulu. Mau mandi, cermin di kamar mandi. Mau makan, ngaca lagi. Berangkat ke kampus, kaca spion. Lampu merah, spion tetangga pulang. Oh, sampai di ruangan, kaca selfie, ngaca terus. Padahal muhanya sama lah. Sama, kali itu berubah muhanya. Kenapa kaca terus ya? Nah, itulah konsep cermin kepribadian. Fungsinya memantulkan. Kalau Anda jujur, pantulannya kita akan dipercaya. Kalau Anda sopan, pantulannya kita akan disegani. Kalau kita santun, pantulannya kita akan dapat ramah tamah dari orang lain. Sebaliknya, kalau kita tidak jujur, cermin tidak jujur, pantulannya kita kurang dipercaya. Kalau kita sombong, pantulannya kita akan jauhi orang lain. Nah, jadi intinya bagaimana cermin kepribadian kita. Cermin kepribadian sangat penting. Bagaimana konsep kita mengenali diri kita, naik level, dan jangan sampai menjadi pribadi yang tidak baik. Karena apapun yang kita tuai, benihnya, panennya akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadilah orang yang terus menaikkan level yang tinggi, tapi terus merunduk dalam komunitas kita. Seperti gelas kosong, ketemu siapa saja jadilah seperti orang yang tidak tahu untuk menggali informasi dan ilmu dari orang-orang sekitar kita. Meskipun barangkali secara ini kita lebih tinggi, tapi kita anggap kita nggak tahu gitu untuk menggali segala macam ilmu dari lingkungan kita. Oke, itu potensi diri ya. Oke, pelan-pelan. Sekali lagi. Oh, nah. Mahasiswa semester 1 ya. Mahasiswa yang berprestasi. Yang pertama itu lancar berbicara. Public speaking itu penting. Kita melatih cara bicara kita. Karena saya rasa secerdas apapun seseorang, sepintar apapun seseorang, seahli apapun seseorang, jikalau public speakingnya masih belum, maka kecerdasannya tidak akan maksimal. Profesor, doktor, insinyur, macam-macam gelar, bepantir katanya bisa, menggetar. Kurangnya juga kecerdasannya. Jadi kita harus coba melatih. Kadang ada orang yang dia public speakingnya bagus, berbicara lancar,
tapi kurang literasi di kepalanya, sehingga apapun yang dia sampaikan akan jadi hampa. Mungkin bapandir harat tapi kurang informasi, makanya bahan bacaan, informasi, belajar, menuntut ilmu itu sangat penting sebagai perbandingan kita dalam memberikan arahan lewat lisan. Nah, lancar berbicara ada rumus-rumusnya. Yang pertama, awali dengan doa. Doa itu penting. Kalau sempat sholat hajat sebelum mengisi materi. Ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak jadi kebiasaan saya kalau mengajar atau saya tuh punya waktu sedikit untuk sholat dulu, berdoa supaya lancar, supaya untuk memberikan ilmu itu lancar kepada kawan-kawan sekalian. Termasuk kalau ngajar di kelas misalnya atau ngajar seminar, sholat dulu 2 rakaat, doa, baru kita mulai. Nah, doa. Yang kedua, berbicara ini atur intonasi kata, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, santai aja. Nah, kadang kalau terlalu cepat belibet, mungkin pendengar nggak paham pandirin apa ya, kumur-kumur. Nah, jangan buat terlalu lambat, atur intonasi. Nah, seandainya ada tsunami, petir, gemuruh, guntur di jantung Anda, dek 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 dek, pemandir, dek 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 dek, makin cepat dek 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 itu makin ngalih pemandir. Maka tipsnya adalah berhenti sejenak. Ini jantung berhenti loh, tenangkan, kuasai diri, udah lancar, baru mulai berbicara kembali. Jangan kita padukan antara tsunami di jantung dengan bepandir, pasti nggak jelas. Sambil gugup sambil bepandir, udah jelas itu, ketahuan menggetarnya. Terus intinya kita bisa karena terbiasa. Latihan aja, pamulaan ditahui orang pada Pak R-nya Batagar Pak. Pokoknya kerja atau kan kenapa Pak? Latihan aja. Karena yang penting itu memulai. The most important of all step is the first step. Yang paling penting dari setiap langkah dan langkah pertama, berani memulai. Biar tahu ya orang. Kenapa Pak? Latihan aja. Dulu saya R Batagar, seumuran kalian. Rapat BEM, program kerja, ketawa aja kawan kan. Kita taruh saja sambil belajar R sampai bisa R, sampai bisa, alhamdulillah itu latihan. Nah, jadi yang pertama adalah kawan-kawan mumpung masih semester 1, perbanyak diskusi, perbanyak organisasi. Kalau di dosen betapun ada pertanyaan, angkat tangan. Latihan Mbak pandir, biar kita tahu angkat tangan, pertanyaan angkat tangan, apa aja dosen? Nah, apa ya lah Pak, nomor WA pian berapa? Contoh pertanyaan juga tuh ya kan gitu. Jadi lancar berbicara. Oke, terus bulan-bulan review materi kuliah. Nah, review materi kuliah. Kebiasaan kita kalau sekolah mungkin sekarang full day school ya sekarang ya. Teman-teman sempat merasakan full day school atau apa? Nggak sempat ya, sama kita ya. Sekarang kawan-kawan yang SMA kan, SMK kan sampai jam 4. Biasanya kita punya kebiasaan pulang sekolah nge-review atau baca ulang materi-materi sekolah. Nah, teman-teman sekalian juga supaya ilmu yang diberikan oleh dosen itu mantap di kepala, tidak ada salahnya mungkin sekitar seperempat jam atau maksimal setengah jam review kembali materi kuliah yang sudah diajarkan oleh dosen. Karena kalau kita banyak ilmu, banyak informasi, banyak literasi di kepala, hasil dari materi ilmu yang kita dapatkan, untuk diskusi itu mudah, untuk berpikir itu mudah. Diskusi, moderator, penyaji, notulen diskusi, ya. Pertanyaan dari kawan-kawan di kelas. Kadang kalau kawan bertanya, jawabannya kayak apa? Buka buku dulu, ya kan? Mana jawabannya? Sebagian ada buka Google HP. Nah,
Tapi kalau kita sering nge-review mata kuliah, insya Allah kawan betakun kita bisa langsung menjawab tanpa membuka dulu makalah-makalah. Nah itu punya kebiasaan review materi kuliah. Terus asas skill. Skill apa saja? Ini yang berhubungan dengan habit tadi. Ya, habit kita itu apa? Apakah saya langsung bisa berbicara seperti ini? Oh tidak. Seumuran kalian, kayak ini juga. Kayak ini juga. Kada bisa juga, bukan bisa pandir ya, tapi malu, kurang pede, takut salah, itu hal yang wajar. Tapi terus asah skill kita sampai kita lancar. Sampai-sampai ada kata-kata itu kan muncul tuh, mulai hilang tuh, karena kebiasaan. Oke, terus. Nah ini kawan-kawan kalau suka diskusi di kuliah, suka berorganisasi, banyak teman. Salah satunya saya sekarang mendirikan komunitas ruang literasi HSU. Jadi kawan-kawan saya tuh dari mahasiswa bahkan sampai kepada adik-adik SMA yang usianya sekitar 18 tahun beda sama saya. Tapi yang perkawanan juga. Nah, itu. Bahkan tidak ada jeda. Mereka mudah diskusi, mereka mudah berteman dengan saya gitu ya, meskipun usia sangat terpaut jauh. Itu komunitas organisasi. Insya Allah banyak teman, banyak relasi. Nah nih, bagaimana teman-teman latihan public speaking, review mata kuliah, ya, asah skill juga banyak teman. Udah setengah jam saya berbicara ya. Terus, ya. Terus. Lagi, terus 4 kali lagi, Nah, memang ada beberapa panitia yang mengusulkan coba Pak angkat tentang kepemimpinan dalam organisasi. Oke lah, saya coba ambil satu teori dari Stephen Covey. Perintis, penyelaras, pemberdaya dan panutan. Karena saya sadar ini rata-rata ormawa ya, banyak ormawa di sini ya, kayak ormawa. Kalau semester 1 masih ini belum masuk organisasi belum? Oh belum ya. Oke. Tentang kepemimpinan, perintis. Apa itu perintis? Sederhananya, bagaimana seorang pemimpin membawa organisasinya mau dibawa kemana? Nah, mau dibawa kemana ya? Nah, itu. Penyelaras adalah memprediksi ke depan itu apa saja yang akan didapatkan oleh anggota-anggota organisasinya. Pemberdaya, bagaimana mereka memetakan, memanajemen anggota-anggota organisasi agar sesuai dengan ranah tugasnya masing-masing. Dan tentu panutan. Pemimpin harus jadi panutan, keteladanan. Karena satu keteladanan itu lebih berarti daripada ribuan nasihat. Kita mudah memberikan nasihat kepada orang lain dengan kata-kata, tapi kalau kita sudah memberikan keteladanan, itu insya Allah langsung masuk ke hati. Lebih baik kita berkata dengan perbuatan daripada berbuat dengan perkataan. Nah itu kita bolak-balik ya. Dan apapun teori-teori kepemimpinan, apapun teori-teori organisasi, semuanya teori yang baik ya, semuanya ada dalam diri Rasulullah. Apapun teori yang baik, semuanya ada. Karena biar bagaimanapun beliau adalah sosok panutan kita. Sebagai contoh, ini satu teori tentang kepemimpinan. Coba kita hubungkan dengan pribadi Rasulullah. Bisa di enter. Nah, perintis. Apa itu perintis? Kemana organisasi ini dibawa oleh pemimpinnya. Dan kalau teori perintis dihubungkan dengan Rasulullah, jelas. Innama bu'ittu li utammima makarimal akhlak. Tugas Rasulullah itu adalah memperbaiki akhlak. Nah itu perintis. Penyelaras, kira-kira memprediksi kemana arah organisasi.
saya coba baca Sirah Nabawiyah, itu karya dari Syekh Safiur Rahmat Al-Barakhuri. Di situ ada perjanjian Hudaybiyah. Ini luar biasa. Kalau kawan-kawan ingin mempelajari Sirah Nabawiyah, itu ada yang dua buku yang bagus. Sirah Nabawiyah tadi ya. Yang kedua itu adalah Rasulullah Muhammad Sang Inspirator, karya Aid Al-Qarni. Itu bagus juga tuh. Bagus sekali isinya. Nah, di perjanjian perdamaian Hudaybiyah ini secara pasal-pasal mungkin kita baca di kitab itu ya, itu seperti mengkreditkan Muslim. Tapi kalau kita prediksi ke depannya, kita akan menemukan kecerdasan Rasulullah dalam hal membawa kemana ini akan dibawa. Karena dengan perjanjian Hudaybiyah ada semacam bingkisan damai, itu kaum muslimin semakin berbondong-bondong masuk Islam dan kekuasaan semakin meluas. Itu luar biasa tuh. Nah, yang ketiga, pemberdaya. Tugas anggota tuh kemana-mana aja nih. Bagaimana pemimpin? Oh, anggota ini tugasnya ini tugasnya ini, sebagainya. Itu kalau coba saya hubungkan seperti strategi perang Uhud ketika Rasulullah menempatkan para pemanah di bukit itu ya. Kemudian panutan, jelas Rasulullah adalah sumber teladan kita karena beliau adalah akhlaknya Al-Quran. Nah, ini kalau kita coba hubungkan teori kepemimpinan yang baik, saya yakin semuanya ada pada diri Rasulullah. Oke, enter lagi. Nah, sekarang organisasi. Simple ya. 4 ini aja kalau dijalankan, insya Allah jalan. Apapun organisasinya. Kalau kita ngebentuk organisasi, misalnya baru dibentuk, ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota-anggota. Nah, ya kan? Umumnya seperti itu kan. Jadi ketika dibentuk sebuah organisasi apapun namanya, maka rapat kecil-kecilan dulu, bikin program kerja. Apa saja yang mau dikerjakan. Sebagai contoh, misalkan satu organisasi apa kira-kira Ormawa? Contoh. Satu apa? Senat mahasiswa. Oh, senat mahasiswa anggap ya. Anggap dia senat mahasiswa. Dalam setahun nanti bikin program kerja. Ini contoh ya, contoh aja. Ada seminar per bulan, atau mungkin seminar per 3 bulan. Nanti di ini program kerjanya bulan ini. Ada mungkin penerbitan majalah, ada mungkin orasi ke jalan, ada mungkin ini bikin program kerja bulan apa dan juga target. Karena kalau ada program kerja dan target, insya Allah itu yang sudah kita rencanakan itu kita punya potensi untuk menjalankannya. Yang kurang adalah ketika terbentuk sebuah organisasi, prokernya belum ada, sehingga targetnya juga nggak ada. Mau yang mau dikerjakan apa? Bingung. Jadi kita bikin program kerja dulu, target, kemudian direalisasi, dikerjakan. Dan tidak ada organisasi yang sempurna. Karena itu kita perlu mengevaluasi apa yang kurang dan sebagainya itu ya. Jadi kalau 4 ini dijalankan, insya Allah apapun organisasinya akan jalan. Dan teman-teman kalau masuk ke dalam organisasi, insya Allah akan menemukan tadi public speaking latihan. Banyak teman, ngasah skill dan keuntungan-keuntungan yang lain. Dan saya menyarankan kepada kawan-kawan jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah, tapi juga belajar di luar ruang kuliah. Itulah asiknya menjadi mahasiswa ya. Bisa enter lagi. Pengendalian diri. Lagi enter. Sekali lagi. Nah, oke, cukup. Pengendalian diri. Terkadang dalam dunia organisasi kita ada gesekan-gesekan kecil. Itu kadang bisa terjadi ya. Ada yang mungkin apa dan apa, tapi kita coba damaikan untuk kebaikan organisasi. Karena bagaimana pengendalian diri ini, ujar detektif Conan Edogawa Shinichi Kudo ya.
Ranmori, apa lagi? Nah, potensi kebaikan, potensi kejahatan, semuanya punya. Saya pun juga punya. Bagi yang normal ya. Kalau bahasa ayatnya itu fa'alhamaha fujuraha wataqwaha. Nah, ada dua potensi. Saya punya, teman-teman juga punya. Kita coba hubungkan ini dengan sebuah analogi. Analogi ya. Laki-laki yang normal. Ini laki-laki situ ya. Ini perempuan semua sini. Itu ya. Nah, laki-laki yang normal ketemu perempuan cantik, kira-kira gimana rasanya? Biasa aja. Kalau biasa aja bahaya nih. Biasa ini bahaya nih. Kalau laki-laki normal ketemu perempuan cantik pasti ada getaran-getaran. Itu hal yang normal, wajar. Karena laki-laki tertarik dengan perempuan dan perempuan tertarik dengan laki-laki. Nah, kalau ada laki-laki ketemu dengan perempuan biasa-biasa, ada apa? Wah, bahaya nih, hati-hati nih. Kenormalannya perlu dipertanyakan nih. Oke, kita kembali ke sini ya. Potensi kebaikan, kejahatan saya punya, kawan-kawan juga punya ya. Ini normal, hal yang normal. Laki-laki ketemu dengan perempuan, maka dua potensi ini akan saling berbisik. Saling berbisik. Ujar potensi kebaikan, jaga pandangan. Nah, itu kan berbisik kan? Jaga pandangan, jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, itu kan. Berbisik tuh dia, berbisik. Kejahatan juga berbisik. Wah, di mana rumahnya, Lik? Siapa narannya, Lik? Apa akun Instagramnya, Lik? Follow. Nah, itu berbisik. Tapi kita punya penengah. Apa penengah? Fa'alhamaha fujuraha wataqwaha. Penengahnya apa? Akal. Akal kita yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika akal kita fokus kepada kebaikan, terus menerima bisikan kebaikan, maka muncullah kedamaian, ketentraman, ketenangan. Tapi kalau bisikan kejahatan lebih dominan, nafsu kita lebih dominan, syahwat yang tidak baik lebih dominan, nah itu berbahaya. Makanya kan setiap lawan yang kita perlakukan dengan sopan, insya Allah lawan ini akan segan, kecuali nafsu. Semakin kita sopan kepada nafsu, nafsu akan semakin melawan. Pilihannya cuma dua. Kita yang mengendalikan nafsu kita, atau membiarkan nafsu mengendalikan diri kita. Nah, itu potensi kebaikan dan potensi kejahatan. Konsep pengendalian diri. Dalam organisasi, hindari sekali merasa saya yang paling benar. Nah, kendalikan diri. Saya yang paling pintar. Saya yang paling berjasa, hindari itu. Karena organisasi itu adalah sama-sama, kerjasama, komunitas. Kelebihan sebuah organisasi adalah kelebihan dari kita semuanya. Tidak ada yang merasa paling ini, semuanya sama-sama. Kendalikan diri kita untuk kebaikan bersama ya. Oke, entar lagi. Terus, nah ini. Kalau kita perbaikan diri, emosi juga mudah, insya Allah pola pikir kita akan semakin dewasa. Kecerdasan finansial nanti kita bahas ya. Nanti kita lebih condong kepada diskusi saja. Karena saya senang diskusi. Mudah-mudahan ada umpan balik. Apapun yang mau bertakun silahkan takuni aja ya. Baik, itu mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.